Kita berbicara soal 4 jenis manusia dalam agama Buddha, tentunya masih bersama saya narasumber Romo Joni. Baik Romo, tadi kita berbicara nih soal terlahir kembali sebagai manusia nih Romo. Kita memang harus benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan kita nih ya Romo, terlahir sebagai manusia. Jadi kesempatan itu jangan sampai hilang. Jadi ketika kita terlahir sebagai manusia, karena karma baik, moralitas kita memang hukum karma tadi ya ada kaitannya, tapi tidak sepenuhnya hukum karma ya Romo yang berpengaruh, yang mempengaruhi ya. Bahkan ada hal-hal lain sekiranya yang mempengaruhi kita terlahir, mungkin karena fisik kita tidak sempurna, kurang lengkap, kita hidup dalam kekurangan. Dan di dalam agama Buddha sendiri juga dijelaskan bahwa sila kalau ingin terlahir sebagai manusia ya dengan fisik yang sempurna tentunya ya Romo, dengan keadaan yang bahagia ya minimal 5 sila tadi harus dipraktekkan tentunya ya Romo. Bisa sih kita terlahir sebagai manusia misalnya dengan praktek sila yang kurang lengkap nih, jadi mungkin fisik kita tadi kurang sempurna, kita hidup dalam kekurangan, atau mungkin kita hidup berdampingan dengan orang yang tidak kita sayangi dan sebagainya. Nah, kemudian nih Romo, secara kosmologis Buddhis nih, saya pernah baca nih Romo, alam manusia tadi kan berada di tengah-tengah antara alam nomor 5 dari bawah. Oh ya, pokoknya di antara alam menderita dan juga alam bahagia ya, apaya atau sugati nih. Nah, bagaimana nih Romo kita sebagai siswa Buddha nih yang sudah mengenal Dhamma supaya kita nanti tidak turun gitu loh Romo. Nah, jadi kan tadi ibaratnya manusia nih ya kalau kita katakan boleh di tengah lah. Nah, di atasnya nih sugati bahagia, di bawahnya nih apa yang menderita nih. Bagaimana Romo supaya kita tidak turun ke apa ya tadi loh Romo? Karena kan dikatakan apa ya itu alam menderita. Siapa sih yang mau terlahir di alam menderita ya Romo? Oh enggak Romo? Ya memang di dalam agama Buddha intinya kita jangan sampai terjatuh di alam menderita. Karena kalau sudah terjatuh di alam menderita akan sangat sulit sekali untuk naik. Karena di alam menderita misalnya alam binatang, itu jangankan berbuat baik kan, jadi dia sendiri untuk kehidupannya sendiri terancam kan. Jadi kehidupan sebagai binatang itu selalu dipenuhi dengan ketakutan. Nah, makanya itu di dalam agama Buddha diajarkan supaya kita minimum naik kelas minimum. Iya, jangan sampai turun grade ya Romo. Makanya Sang Buddha mengatakan ya, maka di dalam agama Buddha itu enaknya kan hidup ini pilihan. Kita sendiri menentukan gitu ya. Jadi kalau minimum Anda melaksanakan 5 sila, itu sudah dijamin Anda akan masuk surga. Anda kalau mau meningkat lagi melaksanakan atas sila. Berarti semakin tinggi tingkatannya, berarti Betul. Semakin tinggi kelasnya Romo gitu ya. Atas sila mau pengen lagi dasa sila. Nah, makanya jadi tergantung kita mau pilih kemana. Karena kalau surganya itu sama, jadi seorang biku ini rugi kan, seorang rohaniawan rugi. Karena silanya lebih banyak ya. Misalnya kan seperti apa ya, usahanya lebih keras tapi hasilnya sama kan percuma. Nah, makanya dalam agama Buddha kan dikenal 31 alam. Nah, jadi kalau Sang Buddha mengatakan bahwa kamu dengan melaksanakan 5 saja, itu sudah dijamin masuk alam bahagia. Nah, kalau mau ingin meningkat lagi itu tadi atas sila, meningkat lagi dasa sila. Tingkatkan lagi prakteknya. Nah, biasanya orang kalau sudah atas silanya, Pancasilanya sempurna, dia akan cenderung berusaha untuk meningkatkan lagi. Itu secara mungkin apa ya, kebijaksanaan atau gimana ya. Jadi ingin selalu lebih. Nah, ya ujung-ujungnya kalau memang mau ya jadi biku. Nah, tetapi itu pilihan ya Romo, pilihan. Tapi apakah mungkin nih Romo terlahir di alam menderita nih, misalnya kayak alam menderita kan ada 4 macam ya dikatakan di situ ada alam peta gitu. Nah, apakah tidak mungkin Romo terlahir di alam peta nih, misalnya terlahir di alam peta, mungkin nggak nanti bisa terlahir kembali di alam bahagia Romo? Bisa, tapi hanya menunggu habisnya karma buruk. Contohnya Ratu Malika. Ratu Malika. Ini ya. Iya, boleh. Nah, ini biar lebih mengena nih umat. Mungkin Ibu pernah mendengar kan? Iya, pernah sekali Ratu Malika. Ratu Malika ini kan istri seorang raja. Betul. Nah, suatu hari dia ini pergi ke kamar mandi. Kebetulan anjing kesayangannya, anjing jantan ini masuk juga. Nah, diceritakan di situ berbuat tidak senonoh.
Oh iya. Nah, sang raja tahu dari jendela. Mm-mm. Setelah pulang, sang raja menegur, kenapa kamu berbuat nggak baik sama binatang? Mm-mm. Nah, ratunya ini mengelak, wah enggak lah, itu jendelanya yang salah ini. Kan gitu kan? Ya, raja ini ya setengah bingung. Mm-mm. Memang ratu ini orang yang baik. Mm-mm. Nah, kalau nggak percaya, coba sang baginda masuk ke kamar mandi itu. Saya lihat dari jendela ini. Mm-mm. Nah, raja juga bingung, menuruti aja perintah ratu. Mm-mm. Setelah kemudian kembali, sang ratu bilang, lah, kamu ngapain sama kambing betina tadi di sana? Nah, gitu kan? Jadi raja nangkut, oh jangan-jangan jendela ini yang salah kan? Jadi percaya ya. Nah, jadi sewaktu mau meninggal, Uh-uh. Ratu Malika ini teringat bahwa dia telah menipu sang raja ini. Pernah melakukan perbuatan Ya. sudah berbohong, Nah, itu. melakukan perbuatan Nah, tidak jadi, baik lagi ya. Begitu meninggal, gelisah dia lahir di alam menderita. Berarti kesadarannya yang Kesadaran membuat- terakhir saat itu yang berperan. Nah, jadi waktu katakanlah orang umumnya selamatan lah katakanlah. Raja ini bertanya kepada sang Buddha, Ratu sekarang terlahir di mana, Bante? Sang Buddha mengetahui bahwa Ratu ini terlahir dalam menderita. Sang Buddha mengalihkan pertanyaannya, mengalihkan pembicaraan. Mm. Nah, begitu hari ke-7, sang Ratu terbebas dari alam menderita, Baru diceritakan. baru diceritakan. Nah, Ratu mengalami bisa terlahir di alam bahagia lagi karena Ratu ini memang dikatakan orang baik, bahkan pernah berdana kepada sang Buddha. Nah, cuman karena waktu meninggal dia ingat perbuatan yang kurang baiknya, nah saat itu dia memetik karma buruk dulu. Nah, jadi menunggu habis ini dulu baru dia bisa terbebas. Nah, makanya itu kita diajarkan selalu berbuat kebaikan. Jadi diharapkan kalau mau meninggal, saat-saat detik-detik terakhir pikiran baik itu yang muncul. Menentukan ya, yang Ya. menentukan sih kalau Jadi bisa dikatakan jangan sampai karma buruk ini berbuah. Kita lahir jadi orang baik, jadi manusia berbuat baik lagi. Jadi manusia berbuat baik lagi. Nah, itu tujuannya. Begitu kita terlahir dalam menderita, kita stop, kita sisa menjalani saja gitu. baik Romo. Nah, kemudian nih Romo, mungkin nggak Romo nih terlahir sebagai manusia karena karma baiknya nih ya Romo. Nah, terus nanti menutup kemungkinan nggak Romo nanti dia bisa terlahir di alam menderita? Sangat memungkinkan, sangat memungkinkan. Makanya tadi dikatakan bahwa kecenderungan sifat manusia ini pikirannya selalu yang rendah. Nah, jadi kita harus berjuang. Jadi bukan berarti setelah jadi manusia ini enteng enak-enak enggak. Kita memang Ayem gitu ya. perjuangannya lebih mudah gitu, daripada yang terlahir menderita. Karena kesempatannya untuk mendengarkan dhamma berbuat Ya. baik lebih banyak Dan ya Romo ya. kalau kita bisa bilang para tokoh-tokoh agama, nabi-nabi kan lahir di alam manusia, Mm-mm. berangkatnya dari alam manusia. Jadi kesempatannya lebih banyak lagi. Ya, makanya itu kita berusaha sebagai manusia berusaha jangan sampai lahir di alam rendah, alamnya rendah. Bisa dikatakan tadi kalau misalnya terang ya jangan masuk ke Gelap. yang gelap jangan masuk Ke gelap. Iya. Yang terang jangan masuk ke Gelap juga. gelap juga. Nah, Jadi usahakan misalnya kalau sudah gelap berusaha menuju ke yang lebih terang Ya. gitu ya Romo. Kalau sudah terang ya dipertingkatkan lagi, dipertahankan lagi kalau bisa lebih meningkat lagi supaya bisa menjadi lebih terang lagi Ya, begitu betul. ya Romo ya. Tapi memang sangat sulit ya Romo kalau memang kita tidak memiliki kesadaran tadi loh Romo. Ya. Berarti memang kesadaran ini sangat penting. Tadi di awal di segmen pertama Romo katakan untuk memunculkan kesadaran itu perlu adanya latihan seperti meditasi ya Romo ya. Ya. Nah, ketika kita latihan meditasi nih Romo, bagi pemula bagi yang awal-awal misalnya nih, bagi yang tadilah saya katakan misalnya mengenal dhamma aja baru separuh nih Romo. Nah, jadi kan mungkin mengenal tentang meditasi apa itu kan juga baru separuh juga Romo. Kalau misalnya prakteknya dia yang melakukan salah bagaimana nih Romo nih? Berbicara soal meditasi nih Romo nih. Nah, makanya bagi yang belum mengenal sama sekali diperlukan guru, Pembimbing, Ya, pembimbing, tentunya ya, supaya ya. bisa mengerjakan. minimum kita membaca lah. Hmm. Minimum kalau tidak ada guru pembimbing kita membaca. Iya, soalnya kita sekarang kan sudah masa gadget lah, sekarang kita sudah Ya. bisa ya digitalisasi nih sekarang, jadi kita bisa belajar dari mana saja. Ya. Tetapi kan kadang kita belajar kayak gitu
belum tentu kita bisa langsung paham begitu aja nih Romo. Nah mungkin nih Romo sebagai Romo Pandita nih, sebagai Pandita, bagaimana supaya bisa Romo ini bisa meningkatkan keyakinan nih umat nih Romo nih, supaya mereka ini tidak terjerumus lagi menuju ke gelap tadi Romo, supaya tetap berjalan di yang jalan terang tadi nih Romo nih. Untuk meyakinkan saya rasa ya biasanya umat ini kan perlu bukti. Nah, itu. Biasanya. Nah, tapi ada orang itu yang dengan kita bicara dia bisa mengambil maknanya. Bisa mungkin, langsung paham. Ya, contohnya misalnya kan, saya memberikan tips untuk menjadi kaya. Tapi kalau saya sendiri nggak kaya bagaimana? Nah, kebanyakan orang dilihat dari situ kan. Betul, harus lihat buktinya dulu. Ya, cuman kenapa saya tidak kaya, bisa memberikan tips tapi tidak kaya? Ya mungkin banyak faktor ya. Nah, yaitu intinya misalnya saya nggak sempurna fisiknya atau bagaimana kan? Ya, intinya sama dengan guru kan. Guru pembimbing memang kalau kita harus bukti susah. Apakah harus arahat? Kita baru percaya kan? Nah, jadi para Bante pun kan juga proses belajar. Masih harus mengalami proses pembelajaran. Ya, tapi paling tidak beliau sudah ada di atas rel kan? Nah, betul sekali. Paling enggak beliau sudah mempraktekkan nih. Nah, ini memang susah membuat orang yakin ya di situ itu. Nah, ketika Romo menghadapi seperti itu nih, tantangan ini ya Romo ya. Apa yang akan Romo lakukan nih? Ya, salah satunya ya memberi contoh aja. Berusaha kita tidak melanggar sila, ya kan? Ya nanti kepercayaannya pelan-pelan menyusul. Seperti orang memberi barang ke kita kan? Nah, itu kita berusaha membuktikan bahwa kita tidak nakal. Makanya kepercayaan itu sangat mahal, ya kan? Mahal sekali. Ya. Ya memang sih kita ini sebagai ya bisa dikatakan kayak Romo kan sebagai pemuka agama, jadi kan umat itu lebih respect, lebih percaya ke Romo. Jadi paling tidak yang perlu kita lakukan itu adalah memberi contoh langsung ya, memberi teladan. Jadi jangan kamu harus kayak gini, harus melakukan harus praktek ini. Wah, itu tidak mempan kalau kayak gitu caranya ya Romo. Jadi memang harus langsung menunjukkan, memberikan contoh. Berarti memberikan contoh. Tiap misalnya nih salah satu yang kita lakukan melaksanakan atasila pada saat hari-hari uposata. Nah, kita memberikan contoh langsung supaya mereka lebih mengena. Nah, baik Romo, tadi kan saya mengatakan manusia yang gelap menuju gelap nih. Otomatis kan karena seseorang itu karena kehidupan lampaunya kan terlahir gelap gitu kan. Jadi kehidupan sekarang sangat menderita dan sebagainya. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhannya pun juga sangat susah nih, sehingga akhirnya melakukan pelanggaran-pelanggaran sila nih. Ketika Romo bertemu dengan umat yang seperti itu nih, tindakan apa yang akan Romo lakukan? Mungkin kan pasti Romo mengalami ada kendala-kendala nih. Nah, bagaimana nih tindakan Romo? Ya, yang pasti kita karena sudah mengerti bahwa keadaan gelap ini sebetulnya sangat menderita. Kalau diteruskan akan menimbulkan kerugian juga penderitaan. Ya tentunya sebagai orang yang berusaha menjadi baik, ya kan, kita paling tidak memberitahukannya, menasehati. Tapi apabila itu tidak mempan, sebagai cara tidak mempan ya salah satu cara ya kita hanya melihat, membiarkan. Nah, seperti menasihati seorang anak kan. Biasanya seorang anak ini tidak langsung percaya kepada nasihat orang tua. Tapi setelah mengalami, dia baru akan percaya. Baru akan menyadari. Yang penting kita sudah berusaha menyampaikan. Nanti suatu saat kemungkinan dia mengalami sesuatu baru dia sadar. Jadi menghadapi orang seperti itu ya tidak banyak hal yang bisa kita perbuat ya, karena dia sendiri sebetulnya masih ada penolakan. Nah, kalau sudah begitu kita hanya bisa melakukan pembiaran. Ya, nanti ketika mereka sudah mengalaminya langsung, mungkin baru bisa menyadari. Jadi ada orang yang bisa dinasihati sebelum terjadi, tapi ada juga yang setelah terjadi baru bisa dinasihati. Iya. Baik Romo, terima kasih nih ya Romo. Kita masuk ke sesi kesimpulan ini Romo. Mohon Romo berkenan menyampaikan kesimpulan apa yang sudah kita bicarakan pada hari ini, yaitu tentang 4 jenis manusia dalam agama Buddha. Monggo Romo. Ya, baik, kesimpulan pembicaraan pada sore hari ini itu bahwa menurut agama Buddha bahwa kehidupan ini
adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Jadi apa yang kita terima pada saat ini adalah akibat dari perbuatan kita yang lampau. Begitu juga apa yang akan terjadi pada kehidupan kita mendatang itu adalah akibat dari perbuatan kita yang saat ini. Mengetahui bahwa kehidupan ini adalah hasil dari perbuatan kita, sebetulnya bahwa kehidupan ini bisa kita tentukan, kita bisa memilih. Jadi kehidupan itu adalah pilihan. Nah, sebagai orang yang berusaha menjadi bijaksana, hendaknya kita memilih jangan sampai kita terjerumus ke alam yang menderita. Nah, dari yang tadi bisa kita simpulkan bahwa sebaiknya kita memilih keadaan dari gelap ke terang, kemudian dari terang ke terang. Nah, itulah kesimpulan pada malam hari ini. Baik, terima kasih Anumodana kepada Romo Joni karena pada malam hari ini sudah memberikan pengetahuan dan pengalamannya tentunya kepada umat Buddha khususnya di Kota Waringin Timur Sambit. Baik pemirsa Sambit TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, saatnya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih, semoga apa yang kita berikan atau yang kita sampaikan dan mimbar pada malam hari ini dapat bermanfaat tentunya untuk umat Buddha khususnya di Sampit. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam acara Mimbar Agama Buddha. Jangan lupa tetap saksikan Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu pukul 19.00 sampai 20.00 hanya di Sampit TV Bersatu untuk Maju. Terima kasih dan sampai jumpa pada mimbar berikutnya. Namo Buddhaya. Namo